Nah, jadi buku yang ini judulnya So Far from the Bamboo Grove. Jadi ini buku tuh sebenarnya buku buat middle grade, jadi kayak buat remaja tanggung gitu. Ceritanya eh ini sebenarnya buku kayak semacam memoir dari si penulisnya gitu. Jadi si penulisnya ini adalah anak dari seorang eh, pegawai pegawai negeri di Jepang, tapi dia itu bertugas di Manchuria. Ini settingnya di sekitar tahun 1942-an. Jadi kayak 1942 sampai 1945-an lah. Jadi kayak pas pergolakan. Jadi tadinya itu kan kayak Jepang itu dia menjajah Korea kan. Nah, ini tuh di tahun-tahun itu, di akhir-akhir perang dunia kedua itu, si Korea ini tuh mulai kayak melakukan pemberontakan gitu loh. Nah, ini si penulisnya namanya Yoko Kasashima ini, dia tinggal bareng sama ibunya di Naka. Naka itu ada di Korea Utara. Tapi bapaknya tugas di Manchuria. Nah, pada saat kejadian ketika pergolakan orang-orang Korea itu udah mulai panas lah istilahnya, orang-orang Korea ini tuh pada memburu orang-orang Jepang yang tersisa, termasuk si keluarga keluarga Kawashima ini. Nah, terus jadi dimulailah tuh pelariannya ibunya, terus Yoko ini sama kakaknya yang perempuan. Kakaknya yang laki-laki waktu itu dia kerja di ini kayak lo nggak salah apa sih, pabrik kayak semacam pabrik senjata gitu di Korea. Terus bapaknya kan tadi ada di Manchuria, jadi mereka cuma bertiga dari melakukan perjalanan dari Naka di Korea Utara, terus dia jalan ke Korea Selatan, kemudian sampai nanti dapat dapat kapal yang ke Kyoto di Jepang. Jadi kalau di sini sih ada ininya, peta peta perjalanannya. Nah, terus di situ itu um, kayak apa ya, banyaklah hal-hal yang uh, kayak mencekam gitu ya dalam perjalanannya, karena kan dia harus menghindari tentara-tentara Korea, tapi di sisi lain dia tuh juga karena menghindari tentara Korea, mereka kan jadi nggak lewat jalan yang biasa, jadi itu tuh mereka menempuh dengan jalan kaki gitu loh. Aku tuh kalau lihat peta di situ tuh kayak, oh itu bisa nggak sih sebenarnya ditempuh dalam jalan kaki, itu sebenarnya memungkinkan nggak sih gitu. Tapi terus mereka juga harus berhadapan dengan adanya wabah. Jadi pada saat itu karena sedang musim salju, jadi mereka tuh juga ada kayak wabah penyakit gitu. Kayak gitu. Itu ketika mereka jalan tuh dari Korea Utara sampai ke Kyoto. Nah, di Kyoto mereka tuh menemukan kesulitannya lagi gitu. Jadi pada saat mereka sampai di Kyoto, itu Hiroshima dan Nagasaki itu udah dibom sama sekutu. Dan ternyata keluarga mereka yang di Jepang itu tuh meninggal. Jadi mereka tuh kayak cuma bertiga. Terus si ibunya itu kan ketika ketika si sampai di Kyoto, si ibunya tuh mencari gitu loh keluarganya, siapa tahu bisa bantuin kan. Ternyata udah dikasih tahu bahwa keluarganya tuh meninggal, jadi praktis mereka tuh cuma bertiga. Udah gitu nggak lama terus ibunya tuh meninggal juga, entah karena kelelahan entah karena apa gitu. Tapi untungnya si ibunya ini tuh tipe orang tipe istri, kan kalau di Jepang tuh ada ya tipe istri idaman gitu, jadi dia tuh nyimpen lah kayak barang berharga dan uang itu di tumpukan baju-baju selama mereka melakukan perjalanan dari Naka di Korea Utara itu tadi, kayak gitu.
Terus, nah ini yang kemudian waktu pas Bang Adi menghubungi aku, terus aku keinget buku ini adalah karena kemarin waktu di Bekasi Buklik itu ada yang menceritakan soal bahwa di Jepang itu anak-anak nggak pernah belajar bahwa anak-anak bahwa Jepang sebagai negara itu pernah menjajah bangsa lain. Yang dipelajarin adalah bahwa mereka pernah dijajah oleh Cina, kemudian kalau nggak salah ya, pokoknya Belanda. Ya pokoknya Eropa, bangsa Eropa. Bangsa Eropa. Tapi itu tuh ada pernah siapa namanya Jepang itu tuh kayak bersengketa gitu loh sama Cina. Ya mereka bersengketa dengan Cina, kemudian mereka kayak mengisolasi diri untuk supaya mereka bisa bangkit. Jadi akhirnya mereka mandiri, punya apa ya, sumber daya mereka sendiri gitu loh. Jadi kayak kehebatan itu yang disampaikan ke generasi penerusnya, tapi di Jepang itu mereka nggak pernah belajar bahwa Jepang itu melakukan penyerangan ke bangsa lain. Nah, ketika mereka itu ada di Kyoto, 3 orang ini sampai di Kyoto, mereka tuh juga nggak ada orang yang kasihan gitu loh sama mereka, bahwa mereka tuh udah mengalami banyak hal di Korea gitu. Dan bahwa untuk sampai ke Kyoto tuh mereka harus melakukan perjalanan yang sulit, harus apa sih, kayak bersembunyi dari tentara Korea kayak gitu. Tapi mereka tuh kayak malah ngebully si 2 anak ini, si Yoko sama si kakaknya ini. Jadi mereka dibilangin apa sih, pemulung lah, dibilangin ini kayak gitu. Itu diskriminasi yang mereka dapatkan di situ. Gitu. Terus itu jalan ceritanya. Nah, kebetulan ini buku ini adalah kopi yang terbaru yang aku baca. Jadi kalau sebelumnya ada, tapi covernya nggak kayak gini. Nah, kemudian yang aku baca adalah versi terbarunya. Di situ ada kayak semacam kata pengantar dari penulisnya. Jadi si buku ini itu di Amerika itu masuk jadi kayak mungkin semacam sastra masuk kurikulum kali ya kalau sekarang itu. Jadi menjadi bacaan wajib buat anak-anak sekolah untuk mereka memahami apa yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Tapi menurut banyak orang Amerika, terutama si survivor dari Korea, ini tuh misinformasi buku ini, karena kan dia menceritakan betapa kejamnya orang-orang Korea, tentara Korea, barbar dan lain sebagainya. Padahal Korea ini tuh dijajah loh sama Jepang kayak gitu. Kita nggak orang Korea nggak boleh pakai nama asli Korea, harus diganti pakai nama Jepang. Terus bahasa Korea nggak boleh dipakai, orang-orang harus ngobrol gitu tuh, kalau ngobrol di tempat umum harus pakai bahasa Jepang kayak gitu. Jadi kayak kok misinformasi banget, kok ini jadi ngejelek-jelekin Korea kayak gitu. Sama yang perang Vietnam lah versinya Amerika. Gitu ya. Rembo. Oh ya, Rembo jatuhnya jahat ya. Jagoan dong. Bisa apa namanya, melawan 100.000 serdadu sekaligus kan. Padahal kan faktanya Amerika kalah di perang Vietnam. Oh ya modelnya kayak gitu. Tapi si penulisnya ini tuh bilang bahwa nggak ada niatan sedikit pun dalam menulis novel ini dia mau menjatuhkan orang Korea kayak gitu. Tapi emang ini adalah yang terjadi sama dia. Dia bilang bahwa perang itu dia enggak semua orang itu sengsara gitu loh, enggak memandang bahwa kamu adalah negara yang dijajah, kamu adalah negara yang terjajah, tapi semua orang itu menderita, apalagi yang berkonflik langsung gitu. Kemudian dia juga di situ menyarankan ada buku-buku yang ditulis oleh penulis Korea yang dia sarankan untuk dibaca sebagai pendamping dari buku ini, kayak gitu. Itu sih. Itu jalan dari Korea ke Jepang berapa lama? Berapa hari gitu, sampai semingguan.
lebih kayaknya. Soalnya kan dia sempat emang nyambung ya antara Korea Utara dengan Kyoto itu, bukannya beda pulau kan? Beda pulau, makanya kan dia harus jalan nih dari Naka di sini, terus jalan sampai ke Korea Selatan kan, baru dia nyebrang ke Jepang gitu. 42. Ya, 1942 1945. Yang kedua. Gitu. Lebih sih, kayak lebih dari seminggu sih, soalnya kan dia sempat kena sakit juga gitu di situ tuh si ininya. Sebenarnya perang ini novel ini ingin menunjukkan betapa menderitanya kedua belah pihak ya. Jadi sebenarnya kayak lebih siapapun bisa pasti menderita dengan perang. Bahkan dia ketika dia adalah orang Jepang gitu loh. Orang Jepang yang poin-poin moral buku ini kurang lebih gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi itu sebenarnya dia memoir sih, kalau misalnya tujuan pribadi dia ya, menurut aku dia tuh emang cuma pengen cerita aja bahwa masa kecilnya dia tuh berat karena ada perang, masa kecil dia tuh berat.